Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Madaniyah beserta jajaran pengurusnya, ibu-ibu yang kami hormati, ibu ustadzah yang kami hormati, hadirat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan di sore hari ini dalam suasana mendung. Tadi jam 12 saya sudah pikir-pikir ini nanti saya kehujanan apa enggak. Tapi begitu keluar dari yayasan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah singkirkan hujan. Kita tidak menolak hujan, tapi singkirkan, alihkan ke Ciledug. Mungkin di sana hujan. Tapi kan yang sini enggak ada. Singkirkan ke Ciledug atau ke Petukangan sono, enggak apa-apa, supaya kita bisa ngaji. Mungkin minggu yang lalu hujan ya, banjir ya. Enggak minta tolong sama saya sih, ini kan pawangnya ada di sini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam Majelis Taklim Al-Madaniyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Ibu-ibu yang saya hormati, baru saja kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Artinya Indonesia sudah 80 tahun usianya setelah diproklamirkan oleh Bung Karno menjadi negara yang merdeka. Secara fisik kita tidak dijajah oleh orang asing. Secara fisik tidak ada negara-negara lain yang menjajah kita. Tetapi secara mental kita masih dijajah dan masih dipengaruhi oleh orang-orang asing. Itu mental kita dipengaruhi oleh orang-orang asing agar meninggalkan apa yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sekarang ini ada upaya dari negara-negara luar yang ingin menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di mana dulu menjadi kekuatan untuk bersatu padu, bergandeng renteng, seia sekata, satu tujuan, merdeka. Itu budaya luhur sekarang sudah mulai tergerus, sedikit demi sedikit mulai hilang. Ada yang asli Betawi. Apa budaya Betawi yang sekarang sudah mulai tidak diingat, atau malah anak-anak muda tidak tahu itu budaya Betawi? Apa Bu contohnya? Banyak, ayo bantuin, ayo. Apa? Palang pintu udah. Nah, lenong. Ibu tahu kalau kita mau besanan
itu bawa kue apa namanya? Nah, kue buaya. Sekarang nggak ada lagi. Masih ada? Nah, itu anak-anak muda pada gak ngerti udah. Padahal itu falsafahnya. Ya Bu? Nah, itu makanannya. Buaya itu dibawa oleh mantan laki-laki diserahkan kepada wanita. Apa maknanya? Kesetiaan. Laki-laki itu nikah seumur hidup sekali. Ya harusnya. Tapi banyak orang Betawi tanahnya banyak, bininya banyak. Itu artinya tidak memegang teguh budayanya sendiri. Budaya gotong royong. Saling bantu-membantu. Susah sekarang. Kata orang sekarang, mendingan saya ngeluarin duit iuran, nggak usah repot-repot. Keluarin duit, serahin panitia. Bukan itu, bukan duitnya yang dinilai. Yang penting adalah budayanya, gotong royongnya, kebersamaannya. Itu yang penting. Nah, ini sudah mulai hilang. Nah, itu adalah bagian dari cara orang asing menjajah Indonesia. Kalau Indonesia satu dengan yang lain sudah tidak ada saling bantu-membantu, sudah tidak ada tolong-menolong, maka akhirnya lu sendiri, gua sendiri. Lu sendiri, gua sendiri. Urusan lu rasain lo sendiri, urusan gue lo nggak perlu pikirin gue. Bukan itu. Nah, ini ajaran Islam loh ibu-ibu, ajaran gotong royong, kebersamaan, saling tolong menolong, itu adalah ajaran Islam. Nah, di era sekarang sudah mulai berkurang. Mental kita sudah dikalahkan oleh ego kita. Itu yang kedua, penjajahan mental. Yang berikutnya adalah kita ini ternyata dijajah oleh diri kita sendiri. Ayo, loh kok bisa Pak Ustadz? Kita dijajah oleh diri kita sendiri. Kata penyair, ya khotimal jismi kam tas'a li khidmatihi. Wahai ruh, kamu sudah terlalu dikalahkan oleh jisim kamu. Fa'anta la bil jismi insanu, karena sesungguhnya kamu bukanlah fisik kamu. Kamu adalah apa yang ada di dalam dirimu, yaitu ruh kamu. Fa anta la bil jismi insanu. Bukan jisim, bukan kecantikanmu, bukan ketampananmu. Kamu disebut sebagai manusia. Bukan keindahanmu, kamu disebut sebagai manusia, tetapi keindahan ruhmu. Ruh inilah yang mestinya mengendalikan fisik kita. Tetapi sebaliknya, ruh kita ini justru dijajah oleh ego, kemauan fisik. Maka ibu-ibu yang saya hormati, mari kita belajar memerdekakan roh kita. Memerdekakan kemanusiaan kita. Merdeka bukan berarti bebas menurutkan semau-maunya, bukan. Merdeka itu adalah kebebasan melakukan sesuatu untuk kepentingan ruh, bukan
kepentingan nafsu atau jisim ini. Maka sepanjang masa kita ibu-ibu akan terus dijajah. Ruh kita sepanjang masa akan dijajah. Dan penjajahan-penjajahan itu adalah bagian dari cara Allah untuk menguji kita. Penjajahan-penjajahan di luar ruh kita itu adalah bagian dari cara Allah untuk menguji kita. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Kita sudah berikrar, aku beriman kepada Allah. Tadi ada akidah yang dibaca. Boleh Bu pinjam catatannya, akidah saya nggak hafal tadi. Ada, coba lihat akidah. Nah. Akidah ini, ya kan gitu. Wa ba'du fa inna walhamdulillah. Ini sebelumnya ada kalimat-kalimat muqaddimahnya, maka ada kata wa ba'du. Ya, ini diambil aja wa ba'du. Sebetulnya sebelumnya ada ini, karena seperti muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baru wa ba'du. Jadi ada muqaddimah yang dibaca tadi. Qad radina billahi rabbah. Aku ridho Tuhan menjadi Allah menjadi Tuhanku. Ini akidah yang kita baca tadi. Dan itu adalah bagian dari komitmen kita beriman kepada Allah. Ketika kita sudah membaca akidah ini, aku ridho Allah menjadi Tuhan, Islam menjadi agama, Muhammad menjadi nabi dan rasul kita, Quran menjadi imam kita, Ka'bah menjadi kiblat kita, orang-orang beriman adalah saudara kita. Wa tabarra'na min kulli apa ini? Min kulli dinin yukhalifatina. Kami membebaskan diri, tidak bertanggung jawab dari agama yang berselisihan dengan agama Islam. Artinya kita komitmen dengan agama kita. Wa tabarra'na min kulli dinin. Aku bebaskan diriku dari semua agama yang berselisihan dengan agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah. Ini kepanjangan nanti saya baca. Ibu-ibu membaca akidah setiap ngaji udah dijelasin. Nah, boleh ya ini nanti saya pinjemnya di minggu kesempatan kita baca akidah ini supaya lebih mantap lagi. Ya. Kita baca setiap ngaji tapi kita perlu penjelasan. Mungkin sudah ada yang tahu tapi kurang mendetail. Nah, nanti kita baca. Ini adalah komitmen kita. Kita sudah menyatakan aku beriman kepada Allah Tuhan. Saya yakini sebagai yang menciptakan dan yang menguasai kita dan alam semesta. Maka ketika kita sudah menyatakan itu, kita sudah membaca akidah, Allah sambut, ahasiban nasu ayyaqulu amanna. Apakah manusia-manusia itu yang telah membaca akidah akan terbebas tidak diuji Allah? Ahasiban nasu ayyutraku amanna wahum la yuftanun. Tidak. Justru semakin kita mantap keimanan kita, akan semakin banyak cobaan yang menimpa kita. Nah, cobaan-cobaan dari luar diri kita itulah yang membuat kita tidak bisa merdeka lagi. Ibu-ibu yang saya mau hormati, apa sih yang membuat kita dijajah? Ini saya baca kitabnya. Ada kitab Nasoihul Ibad. Qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq berkata, inna iblisa qaimun amamaka. Iblis itu ibu duduk berdiri di hadapan kita.
Jangan dikira kalau yang bicara alim, iblisnya juga alim. Dibacakan ayat kursi nggak mau pergi, dia sendiri juga hafal. Gitu. Lebih pinter itu iblis. Malah anak-anak iblis, setan sekarang ini sudah pada pensiun karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh kita-kita. Pensiun. Iblis satu ketemu dengan anak iblis, ya, setan itu anak iblis, ketemu dengan yang lain, satu lagi bengong gini, anak setan, padahal dia setan juga. Ngapain ente bengong? Gimana ya, saya udah nggak ada kerjaan lagi nih. Lu kan nggak ada kerjaan lah, kita kan kerjanya ngodain manusia. Nah sekarang pekerjaan kita sudah diambil oleh manusia. Kita kerja apa? Nggak ada kerjaan. Ya sudahlah, kalau begitu kita pensiun saja dari setan. Iblis qaimun amamaka. Iblis itu berdiri di hadapan Anda. Wan nafsu an yaminika. Nafsu ada di kananmu. Wal hawa an yasarika. Kesenangan ada di kirimu. Wad dunya min khalfika. Kamu digoda dunia dari belakang kamu. Wal a'dha an haulika. Seluruh anggotamu, kakimu, tanganmu, kupingmu, apalagi pantatmu ada di sekitar kamu. Wal jabbaru fauqaka. Allah ada di atas kita. Fa iblis la'natullah yad'uka ila tarkiddin. Iblis yang ada di depan kita itu mengajak kamu untuk meninggalkan ajaran agama. Jadi kalau kita ibadah malas-malasan, tar dulu duhur waktunya masih panjang, tar dulu masih ada waktu, itu iblis di depan kita. Ya, ada lagi, udahlah nggak usah datang pengajian, nggak usah, ya gitu. Saudara-saudara besok ada pengajian, iblis ada di depan kita, sudah nggak usah datang. Nggak usah, itu ceramahnya nggak enak, itu ngajinya nggak enak, nyelkit ngomongnya, bisa sudah bisikin di depan kita iblis itu. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah, segera kamu datang sana tuh. Rugi kalau nggak datang. Iblis amamaka, iblis laknatullah yad'uka ila tarkiddin, mengajak engkau untuk meninggalkan agama. Nggak usah belajar. Itu si A itu nggak belajar, bodoh juga kaya. Ya kan Bu? Ada tetangga kita, teman kita, saudara kita, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke pengajian, nggak pernah ikut majelis-majelis taklim, kaya tuh. Iblis bilang, udah nggak usah, kamu kan yang penting kan hidupnya kamu nikmati saja. Kan itu
bisikan-bisikan iblis yang ada di depan kita. Wan nafsu tad'uka ilal maksiyah. Nafsu itu mengajakmu untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada iuran sumbangan pembangunan masjid 10.000. Giliran ada kondangan dangdutan 17 Agustusan, kita akan undang artis, biayanya sekian puluh juta, ratus juta, jutaan keluar. Tapi dalam soal urusan pengajian, kotak beredar 10.000, 20.000. Tapi untuk yang sono ndak ngitung, ndak usah pikir-pikir. Itu nafsu, selalu mengajak gitu. Karena memang ibu-ibu secara naluriah yang maksiat itu menyenangkan. Maaf lagi pilek saya. Jadi secara naluri kita ini suka yang enak-enak, dan yang enak-enak itu rata-rata adalah hal-hal yang berbau maksiat. Nyuri makanan yang kita curi itu nikmatnya luar biasa dibandingkan dari makanan yang kita beli halal. Itulah nafsu kita mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Maksiat itu apa sih? Melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam kebaikan kita pelit, dalam kemaksiatan kita senang, itulah ajakan nafsu kita. Wal hawa yad'uka ila asyahawat. Hawa nafsu itu mengajak kepada syahwat, kesenangan yang berlebih-lebihan. Makan sate 5 tusuk cukup. Tapi karena hawanya semua, tidak cukup 20 tusuk. Lagi. Menikahi wanita itu adalah kenikmatan. Ya kan? Tetapi satu wanita tidak cukup. Nah, itu. Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf ya. Ini saya buka rahasia ya. Jangan dibilang-bilang ya. Jangan dibilang-bilang ya. Hanya saya yang berani ngomong kayak gini. Soal nikah soalnya. Bu, kita dengar apalagi ulama-ulama, kiai-kiai yang ada bukan di Jakarta, pokoknya di mana sajalah. Itu kata teman-teman saya, kalau masih satu istrinya, itu belum kiai yang sungguhan. Kiai sungguhan itu harus 4. Dan itu. Lalu alasannya, Al-Quran menyebutkan bahwa menikah itu masna wa sulasa wa ruba, boleh 4. Itu betul aturannya. Tetapi ayat yang selanjutnya adalah wa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka wajib 1. Jadi syarat adil. Nah, untuk memenuhi yang 1 ini mustahil.
ada orang yang bisa berbuat adil. Kalau Rasulullah, ya kalau Rasulullah itu nikahnya adalah perintah Allah, bukan perintah hawa nafsu syahwat. Ketika Ali bin Abi Thalib masih Rasulullah masih hidup, dikabarkan bahkan memang benar ingin menikah lagi dengan wanita lain. Rasulullah mendengar kalau anaknya Siti Fatimah mau dimadu. Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Fatimah bid'atun min bid'ati. Fatimah itu adalah darah dagingku. Siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Mau nanya Bu, kalau ada ibu-ibu yang suaminya nikah lagi, kira-kira sakit nggak? Apakah ada? Jadi yang cerita-cerita di sono itu hanyalah cerita-cerita sinetron menurut saya. Karena wanita itu ibarat, ya, wanita itu ibarat semua cintanya hanya satu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kamarnya banyak, tapi kalau wanita cukup satu kamar. Maka ketika Ali mau menikah, Rasulullah murka. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti dia menyakiti aku. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak jadi menikah lagi sampai Rasulullah wafat baru menikah lagi. Ya, ibu-ibu, itulah hawa. Tidak ada puasnya. Satu tambah satu lagi, satu lagi. Tidak ada habisnya. Wal hawa yad'uka ila syahwat. Wad dunya tad'uka ilal ikhtiyariha alal akhirah. Dunia mengajakmu dengan kemauannya untuk meninggalkan akhirat. Maka orang yang terus berkecimpung dalam dunia lagi, duit lagi, harta lagi, emas lagi, baju lagi. Apa itu? Akhirnya hanya urusan dunia yang dikejar, akhirat ditinggalkan. Wal ada yad'uka ila dzunub. Anggota tubuh kita ini mengajak kamu untuk melakukan perbuatan dosa. Wal jabbaru yad'uka ilal jannah. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang ada di arasy mengajak kita untuk masuk ke surga dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya kita itu adalah roh kita, maka yang terus harus kita jaga adalah bagaimana supaya roh semangat kita itu terus diajak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya tidak enggak kemana-mana Pak Ustadz, enggak, seperti biasa kita jalani hidup ini seperti biasa.
waktunya kerja, waktunya masak, waktunya silaturahim. Tetapi semua jalani itu, ya, semua jalan itu mengikuti ajaran agama, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak? Jalani yang baik secara istiqomah. Bukankah kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang mustaqim, jalan yang bisa teguh, istiqomah. Apapun keadaannya, saya tetap jalani itu mustaqim. Bukan jalan, ya Allah tunjukkan kami jalan istiqomah, jalan yang lurus, jalan tol. Istiqomah itu konsisten. Kita punya ibadah sedikit, kita jalani walaupun itu sedikit. Itu namanya istiqomah. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajaran agama ini terlalu banyak. Tiap hari ngaji ini, tambah itu. Pusing saya, Pak." Ya, Bu. Dapat ilmu dari Ustadz terlalu banyak. Sama dengan seorang sahabat begitu. "Ya Rasulullah, ajaran Islam terlalu banyak dan saya tidak mungkin bisa menjalankan secara keseluruhan. Coba ya Rasulullah tunjukkan kepada kami ucapan atau tindakan yang membuat saya seakan menjalankan semua ajaran Islam." Maka Rasul menjawab, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakan, wahai sahabat, ucapkan, Tuhanku adalah Allah. Artinya, kamu punya komitmen, kamu percaya penuh, Allah itu adalah Tuhan kamu. Seperti yang di dalam akidah tadi. Setelah itu, istaqim, istiqomahlah. Istiqomahlah, jalani terus. Oke. Saya Pak Ustadz, kalau yang 5 waktu sih sudah nggak ada tawar-menawar, ya kan Bu? Yang 5 waktu kan sudah nggak ada tawar-menawar. Pak, saya minta didiskon 4 waktu saja deh, nggak ada. Ya kan, deh. Apa yang kira-kira kita tidak bisa jalankan? Yang 5 waktu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi yang amalan-amalan lain, yang sunnah-sunnah itulah yang sebetulnya perlu kita lakukan, karena kesunahan itu akan menjadi penambal, menjadi penyempurna yang pokok, yang wajib. Salat tiang agama. Salat adalah
amalan pertama yang dihisab. Betul kan, Bu? Sholat itu nanti yang dipertanyakan oleh Allah nomor 1. Dilihat bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya ada yang kurang-kurang, maka dilihat adakah kesunatan-kesunatan yang dilakukan. Kalau ada kesunatan, maka kesunatan itu, amal-amal sunnah itu akan dipakai untuk menambal, menyempurnakan sholat yang kurang sempurna tadi. Ibu-ibu yang saya hormati, yang wajib itu mendekatkan kita kepada Allah, yang sunnah membuat kita dicintai Allah. Ya. Jadi yang wajib itu untuk kita mendekat kepada Allah. Lah kalau mendekat kepada Allah hanya laporan-laporan saja, itu sama saja dengan absen. Tapi ketika kita sudah dicintai oleh Allah, ya, dicintai Allah, itu luar biasa. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang banyak melakukan kesunatan, sunnah. Wali-wali Allah adalah orang yang dicintai Allah, dan orang yang dicintai Allah, dikasih Allah, tentu akan dibela Allah, dilindungi Allah. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, hamba-hambaku senantiasa melakukan kewajiban kepadaku. Hamba-hambaku melakukan kesunatan-kesunatan, dan kesunatan-kesunatan itu akan menjadikan aku menyintainya. Kalau aku sudah menyintainya, faida ahbabtu, kalau aku sudah menyintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kalau aku sudah menyintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dipakai untuk mendengarnya. Maksudnya apa, Bu? Kita, ya dengan kesunatan-kesunatan tadi, akan mendengarkan kalimat-kalimat, mendengarkan berita langsung dari Allah, masuk ke dalam hati. Ada orang wali-wali Allah mendengar berita dari Allah. Tempat ini besok akan terjadi bencana, longsor. Orang ini sudah mendengar berita dari Allah, dia akan meninggalkan tempat itu. Jadi diberitahu oleh Allah, kalau aku sudah menyintai hambaku, maka aku menjadi pendengaran yang dipakai untuk mendengarkan oleh hambaku itu. Wa kuntu basaron yubsiru bihi. Aku menjadi mata yang dipakai untuk melihat apa yang akan terjadi. Maka banyak, bukan dukun, lain dukun. Wali Allah, dia bisa melihat apa yang terjadi
sementara dia jauh dari tempat kejadian itu. Ibu-ibu yang saya hormati, orang menyebutnya indra keenam. Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat di atas mimbar, tiba-tiba berhenti, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Ternyata diberitahu oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah melalui mata batinnya, pasukan yang dikirim untuk melawan orang-orang kafir itu akan melewati suatu tempat di mana tempat itu sudah sedang ditunggu oleh musuh. Sedang ditunggu oleh musuh. Kalau sampai pasukan itu lewat tempat itu, maka akan mengalami kehancuran dan kalah. Dan yang menjadi pasukan juga mendengar apa yang dikatakan Umar. Akhirnya dia berbalik cari jalan lain. Maka ketika pulang, bertanya kepada Umar, apa yang kamu lihat Umar? Aku melihat kamu dan pasukanmu akan melewati satu tempat di mana tempat itu ada musuh yang sedang menunggu. Maka aku perintahkan kamu untuk berbalik arah. Betul Umar. Betul. Saya berbalik cari tempat yang lain. Selamat. Ini kalau aku sudah menyintai hambaku, maka matanya, aku adalah mata yang menjadi penglihatannya. Gitu. Wa kuntu yadan yabtisuna bihi. Aku menjadi tangan yang bisa dipakai untuk nempeleng orang lain. Ibu mendengar, Nabi Musa itu ketika dia dikejar-kejar itu karena di sana dia menemukan dua orang berkelahi, satu dari kelompoknya Nabi Musa, artinya pengikutnya Nabi Musa, satu dari kelompoknya orang lain. Hanya diginiin saja, mati. Itulah tangan Allah yang bergerak. Ya dan yaktisuna biha. Aku menjadi tangan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan. Jadi kalau orang yang sudah dicintai Allah, tangannya itu bergerak atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu rijlan yamshi bi. Aku menjadi kaki yang dipakai untuk berjalan kemana dia pergi. Jadi begitulah ibu-ibu. Kalau kita sudah komitmen, konsisten, berakidah, lalu istiqomah menjalankan kesunatan-kesunatan yang lain itu, maka jangan khawatir. Kalau kita berdoa, akan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta, akan dikasih apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya konsisten, komitmen, istiqomah. Ya, istiqomah. Istiqomah inilah Bu, Ibu, yang menjadi keramatnya orang beriman. Jadi keramat itu bukan berarti dia bisa terbang, enggak. Memang itu ada. Keramat bukan berarti dia bisa ngilang. Enggak. Keramat itu ketika kita istiqomah. Punya amalan, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalkan itu kalau kita
sudah pernah diajarkan untuk mengamalkan itu, amalkan terus. Jangan sampai berhenti. Saya pernah kasih tahu ya, ibu-ibu, baca hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah belum? Dibaca kapan? Ya, tiap harian minimal sesudah sholat maghrib baca 10 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 10 kali, yang terakhir ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu istiqomah, Bu, dibaca. Nanti Tuhan, keajaiban itu akan turun pada waktunya. Keajaiban itu akan turun dan kita peroleh pada saat yang tepat, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang tepat. Saat yang tepat yang bagaimana? Ketika Anda memerlukan sesuatu dan sesuatu itu bisa menyelamatkan kamu, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang cerita, ketika kita jalan-jalan ke Blok M, kita punya uang hilang dicopet orang, lalu ketemu teman kita, dikasih uang, pulang, ini saya kasih ongkos. Itu contoh yang gampang. Keajaiban akan turun tepat pada waktunya ketika kita istiqomah. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ini saja yang saya sampaikan. Ini masih ada rada puyeng-puyengnya dikit. Insya Allah di lain kesempatan kita akan kaji yang ini ya Bu. Tapi saya pinjem nanti, besok dibawa. Akhirnya jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan, melukai hati, tolong dimaafkan. Inilah Pak Saifuddin. Dan akhirnya mari kita tutup dengan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Al-Fatihah.